Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini, tak henti-hentinya kita tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan yang terus menguatkan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pada saat ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan saya akan membacakan untuk kita renungkan sama-sama. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini tentu firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita, orang-orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, namun kita tak lupa untuk terus merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pegangan bagi kita, dan jangan sekali-kali bosan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuhnya kepada Tuhan kita percayakan hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, tanpa kita harus membelok-belokkan kepercayaan kita, tanpa kita harus menyimpan lagi kepercayaan lain daripada kita percaya kepada Tuhan. Kita sepenuhnya hati kita dari dalam diri kita sendiri, sepenuhnya hidup kita serahkan kepada Tuhan, kita percayakan kepada Tuhan. Di dalam ayat pasal yang ke-5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, pengertian sendiri adalah suatu hal yang sudah menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Tentu pengertian sendiri secara manusia, tentu kita menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan kalau tanpa pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Namun, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa mari kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hidup kita, dengan sepenuh hati kita, supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan, supaya kita juga tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan kita mengandalkan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Karena bisa saja kita terjatuh. Dan siapa yang akan membangkitkan kita kalau kita terjatuh? Tentu kita akan kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya daripada kita harus terjatuh dan bangkit lagi, dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Mari kita sekarang berfokus kepada Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kita. Ketika kita terjatuh, Tuhan sudah membangkitkan kembali kita. Tuhan sudah menopang kita. Tuhan sudah berkorban untuk diri kita sendiri, dan Tuhan sendiri juga yang berkarya dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan ini begitu terus terang, terus menguatkan kita, memberikan kita pengharapan supaya kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan menyelesaikan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memimpin hidup kita. Intinya dalam hidup kita adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan kekuatan teman-teman kita yang lain, tapi kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti kita tidak membutuhkan pertolongan orang lain, namun kita yang paling utama adalah kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Karena kita mendapat pertolongan dari sesama kita, itu adalah dari Tuhan. Lewat orang tersebut membantu kita. Lewat orang tersebut Tuhan memberkati kita. Lewat sesama kita Tuhan berkarya dalam hidup kita. Lewat sesama kita Tuhan menolong kita tanpa kita sadari bahwa Tuhan sebenarnya
ada maksud dan tujuan yang luar biasa dalam hidup kita lewat orang-orang yang mungkin selama ini selalu membantu kita, selalu mendukung kita. Itu adalah karya kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, bukan karena hebat dari sesama kita, melainkan karena Tuhan yang memampukan sesama kita dan terus mendorong kita, terus menolong kita, terus membangkitkan kita, terus mendukung kita di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu, yang paling inti dalam firman Tuhan ini, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan dalam setiap apapun dalam pergumulan hidup kita. Setiap apapun yang kita mulai dengan segala sesuatu pekerjaan kita. Kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita utamakan Tuhan yang paling inti, yang bekerja dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa melewatinya dengan begitu saja. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melewati sebuah pekerjaan itu dengan begitu mudah. Kembali kita merenungkan bahwa Tuhan yang memberikan kita berkat, Tuhan yang memberikan kita pekerjaan, sepenuhnya juga Tuhan bertanggung jawab, Tuhan yang membantu kita, yang memampukan kita, yang memberikan kita kekuatan. Tuhan juga merancangkan masa depan bagi kita. Oleh karena itu, apapun yang kita rencanakan saat ini untuk masa depan kita, kembali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kita kembali melihat kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Pada saat ini di dalam ayat yang kelima dan yang keenam ini di Amsal pasal yang ketiga, di sini sangat jelas firman Tuhan secara terang-terangan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, apapun yang kita rencanakan, semua akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saling mendukung satu sama yang lain, saling mendoakan, biar kita tetap memiliki iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Dia juru selamat yang layak kita puji, layak kita sembah, layak kita agungkan, dan layak kita percayakan segala sesuatu yang kita rencanakan dalam hidup kita secara pribadi. Pada saat ini, firman Tuhan ini terus mengingatkan kita supaya kita tetap hidup di dalam cinta kasih Tuhan, supaya kita tetap setia mengandalkan Tuhan. Dia juru selamat kita yang hidup, Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita secara pribadi, keluarga, bahkan dalam setiap pekerjaan kita. Jangan pernah melupakan Tuhan dan tetapkan andal Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.